Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiha'an limardatillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين كلام قديم لا يمل سماعه عن قولي وفعلي ونية به أستفي من كل ونوره لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسعي علي حفظه ثم درسه بزينب والآل ثم صحابتي. Ali Imran ayat 187. Wa id akhadallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu, dan ingatlah id akhadallahu, ketika Allah mengambil mitsaqal ladzina, janji orang-orang utul kitaba, yang mereka telah diberi kitab. Janjinya la tubayyinunnahu, agar kamu, hai orang-orang yang diberi kitab, benar-benar menjelaskan isi kitab itu linnasi, kepada manusia. Wala taktumunahu, dan janganlah kamu sekalian menyembunyikan isi kitab tersebut. Fanabaduhu, lalu orang-orang yang telah dijanji ini melemparkan kitab itu wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung mereka. Washtarau bihi, dan mereka berjual beli dengan isi kitab itu samanan, dengan harga qalilan, yang sedikit. Wa bi'sa ma yashtarun, maka itulah seburuk-buruk jual beli. Ini Allah mengingatkan umat Islam pada waktu itu, mengingatkan Nabi Muhammad tentang di antara keburukan
umat-umat terdahulu yang telah diberi kitab. Mereka telah mendapatkan Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya. Bahkan mereka itu telah dijanji oleh Allah agar la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Janganlah kalian sungguh-sungguh, maksudnya kalian harus benar-benar menjelaskan isi kitab itu, wala taktumunah, jangan sekali-kali menyembunyikannya. Nah, ini disampaikan kepada Nabi Muhammad karena para ahli kitab yang membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, mereka seperti orang-orang Yahudi itu punya karakter, kalau isinya itu sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka pun jujur menyampaikan isi kitab itu. Tapi kalau isinya tidak sesuai dengan keinginan mereka, lalu mereka pun menyembunyikan. Jadi mereka membaca kitab mereka, tapi mereka itu hanya milih-milih saja yang kira-kira cocok dengan keinginan mereka. Contoh, bahwa di kitab mereka semuanya menyebutkan tentang akan datangnya Nabi akhir zaman bernama Muhammad. Mereka pada awalnya ya mengakui itu, terutama Yahudi, mereka mengakui. Namun begitu Nabi akhir zaman itu benar-benar ada, tapi karena Nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan mereka, akhirnya mereka pun menyembunyikan berita itu ataupun mereka mengingkarinya. Yahudi misalkan, Yahudi ini kan mereka keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata Nabi Muhammad itu sebagai Nabi penutup akhir zaman itu secara silsilah itu bukan silsilah Nabi Yakub alaihissalam, bukan silsilah Nabi Ishak alaihissalam, tapi silsilahnya itu sampainya ke Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad ini bukan keturunan Yahudi, juga bukan keturunan Bani Israel. Israel itu sebutannya Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya mereka jadi dengki dengan Nabi Muhammad, padahal sebelumnya mereka itu mengakui tentang berita akan datangnya Nabi akhir zaman. Begitu benar, akhirnya mereka rame-rame mengingkari, kemudian mereka menyembunyikan berita tersebut. Belum lagi perintah tentang halal haram yang banyak pula mereka ingkari. Nah, ini disampaikan kepada kita agar kita umat Islam itu jangan meniru karakter mereka. Jadi membaca kitab Al-Quran, tetapi kalau ketemu yang tidak pas dengan keinginan kita, lalu itu diingkari. Nah, itu karakternya umat-umat terdahulu yang telah diberi kitab. Perumpamaannya adalah fanabaduhu wara'a zuhurihim. Mereka itu kemudian melemparkannya ke belakang punggung mereka. Jadi kitabnya itu seakan-akan itu dilemparkan begitu, nggak dipakai lagi seperti itu. Atau washtarau bihi samanan qalila, mereka itu seperti orang berjual beli, memperjualbelikan isinya tapi dengan harga yang sangat murah. Maka itu ditegur oleh Allah, fabi sama yashtarun, itu adalah seburuk-buruk perjualbelian. Jadi memang ada istilah, dari dulu sudah ada orang yang memperjualbelikan agama, memperjualbelikan isi kitab. Jadi membaca kitab tetapi itu dia manfaatkan untuk motif-motif tujuan-tujuan tertentu. Misalkan ini naudzubillah ya. Jadi orang itu kadang-kadang itu mengutip ayat Al-Quran, tetapi sebenarnya tidak pas, dikutip hanya untuk kepentingan tertentu. Zaman dahulu saya ingat itu waktu partai politik itu masih 3.
itu orang yang sentimen dengan partai politik tertentu itu kadang-kadang itu secara ngawur itu mengutip ayat-ayat tertentu. Misalkan di Quran itu ada ayat yang bunyinya wala taqroba hadhis sajarota. Janganlah sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Waktu itu ada partai politik yang simbolnya itu pohon besar. Padahal ayat itu kan gak ada hubungannya dengan itu. Ayat itu konteksnya adalah wahai Adam, wahai Hawa, janganlah sekali-kali kau dekati pohon yang berbuah khuldi ini. Tetapi oleh orang yang punya kepentingan itu dibengkokkan, janganlah kau dekati pohon besar inilah yang dimaksud. Ya orang ya tahu kan partai ini misalkan, kan berarti ayat Quran itu diambil disetir hanya untuk kepentingan politik sesaat. Nah ini sudah terjadi di zaman umat-umat terdahulu, mengambil isi kitab kemudian seakan-akan memperjualbelikan menggunakan isi kitab itu untuk tujuan-tujuan yang tidak benar, diantaranya untuk tujuan-tujuan motif-motif tertentu. Misalkan seorang penipu cari sumbangan lah, terus dia itu mengutip-ngutip ayat Quran, begini loh fadilahnya orang yang sedekah, begini loh, tetapi hasilnya ternyata untuk kepentingan pribadi. Berarti dia itu memanfaatkan isi Al-Quran. Nah yang seperti itu juga diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi itu sudah terjadi dari umat-umat terdahulu. Nah sampai kapanpun itu akan selalu ada, maka kita itu harus hati-hati kalau ada orang yang menggunakan atau dalil menggunakan ayat Quran tapi ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan duniawi. Itu sudah ancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Allah sekali lagi itu mengingatkan Nabi Muhammad dengan bahasa, wahai Muhammad, ingatlah wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, ingatlah bahwa pada zaman dahulu Allah telah mengambil sumpah, mengambil janji umat-umat terdahulu yang telah diberi kitab agar la tubayyinunnahu linnas, benar-benar menjelaskan isi kitab itu kepada manusia, suka atau tidak suka. Contoh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa itu kemudian dikejar-kejar, kemudian ditangkap untuk dibunuh? Karena pada waktu itu ajarannya Nabi Isa alaihissalam itu dianggap bertentangan dengan ajarannya raja pada waktu itu. Jadi Nabi Isa itu hidup di satu zaman di mana di situ rajanya itu meyakini bahwa Tuhan itu bukan Allah, Tuhan itu lebih dari satu. Begitu Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa enggak begitu, Tuhan itu ya ini, Tuhan itu satu dan sebagainya, maka Nabi Isa alaihissalam kemudian itu dianggap teroris. Maka akhirnya Nabi Isa alaihissalam dengan pengikutnya yaitu Hawariyin akhirnya kan hidupnya jadi pindah-pindah karena terancam. Dan Nabi Isa melakukan itu ya sesuai dengan isi dari kitab Injil. Artinya Nabi Isa itu tidak menyembunyikan, memang seperti itu. Wala taktumuna, dan janganlah kalian sekali-kali menyembunyikannya. Para nabi dan rasul pastilah mereka akan menjelaskan isinya. Biasanya yang kemudian ngotak-atik ngerubah isinya, bohong-bohong dengan isinya, itu seringnya adalah umat-umat berikutnya seperti itu. Jadi ada umat yang benar, ada umat yang tidak benar. Nah, di dalam agama Islam, apakah dalam umat Islam itu ada seperti itu? Ya sama saja. Al-Qur'annya itu sudah mengingatkan seperti ini. Artinya di zaman kita pun akan selalu ada orang-orang yang seperti itu. Apalagi di zaman yang makin canggih ini itu kan makin sulit kita mengetahui, mendeteksi ini orang benar atau tidak.
orang dengan kemampuan bisa ngobati tertentu, ternyata ujung-ujungnya itu trik, kayak orang main sulap. Tetapi untuk sugesti mungkin orang itu akan membaca ayat-ayat tertentu, padahal sebenarnya ayat tertentu itu dibaca hanya dalam rangka mensukseskan kebohongannya. Kan mendingan para pesulap yang nggak pakai dalil kan, dia jujur hanya seperti itu adanya, daripada sini dengan membaca mengutip ayat Quran tertentu, misalkan bisa membakar kertas dari jarak jauh atau bisa mematahkan besi, tapi sebenarnya itu bohong-bohongan. Besinya itu besi apa itu yang dipatahin itu? Kira-kira mereka kalau motongin besinya itu besi yang kita bawakan mau nggak? Ini dengan bawa linggis, Mas tolong ini dipatahkan, itu nggak berani kan? Jadi intinya itu seperti itu, hati-hati. Orang banyak seringkali menggunakan ayat-ayat Quran berbahasa Arab itu untuk memperkuat sugesti dirinya, padahal itu nggak ada hubungannya dengan ayat Quran. Itu juga termasuk yang memperjualbelikan ayat Quran dengan harga yang murah. Itulah seburuk-buruk jual beli. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nggih. Kan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, coba dengarkan ini. Iya. Iya. Apa itu. Begini, kalau saran saya itu sebaiknya kalau kita mengamalkan sesuatu itu benar-benar harus ada gurunya, ya, benar-benar harus ada gurunya yang mendampingi gitu itu. Ya di sosial media ya bisa jadi memang itu ada yang benar, tetapi kita kan tidak tahu nih mana yang benar mana yang tidak benar seperti itu. Ayat-ayat tertentu ya memang benar, ada ulama yang mengajarkan kalau kamu istiqomah membaca ini mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kau mendapatkan ini. Itu memang ada benarnya. Cuma kalau di media sosial itu kan kita tidak tahu, nggak ada pembimbingnya masalahnya. Jadi kalau menurut saya itu kalau mau mengamalkan sesuatu itu alangkah baiknya itu ada guru yang mendampingi. Kecuali kalau itu kira-kira yang tidak terlalu beresiko begitu itu ya. Jadi di media sosial itu orang itu kan seperti orang promosi barang dagangan kan, pinter-pinteran menggunakan bahasa, putar ini sekian kali dan uang akan berdatangan. Ini khawatirnya ini kalau dibaca oleh orang yang pemahamannya itu dia tidak paham begitu loh, sehingga nanti pemahamannya keliru. Berarti aku tidak usah bekerja, aku cukup muter ini tiap hari. Nah, itulah pemahaman yang keliru, karena Nabi itu enggak seperti itu maksudnya. Jadi semua doa-doa itu ya hanya untuk penguat ikhtiar yang kita lakukan, bukan berarti terus kita tidak bekerja. Misalkan nih, Sayyidina Umar itu pernah memarahi seorang pemuda. Padahal pemuda itu orang biasa lihatnya soleh lah, sehari-hari dia di masjid. Umar itu dilapori, Umar itu di masjid itu ada seorang pemuda yang tiap hari itu punya di masjid terus, dia sholat, dia wirid, dia baca Quran. Lalu Umar itu pulang ngambil cambuk lah itu, tunjukkan sama aku mana pemudanya. Terus didatangi ke masjid itu, dimarahin, Anda itu mempermalukan agama ini, kamu ngisin-ngisini Kanjeng Nabi begitu itu. Kanjeng Nabi itu enggak seperti ini. Kanjeng Nabi itu waktunya kerja ya kerja. Kamu itu makannya dari mana? Ya nunggu dikasih orang. Kemudian itu jawab begitu, dimarahin dia sama Umar. Artinya apa? Ya boleh kita punya amalan-amalan seperti itu, tapi bukan berarti terus kita meninggalkan kewajiban misalkan bekerja dan lain sebagainya. Makanya supaya kita kalau ngamalin sesuatu tidak keliru itu harus ada guru yang mendampingi, intinya seperti itu. Nanti guru itu akan memberitahu, karena di sosial media itu kan hanya yang penting orang itu tertarik. Di sosial media itu
yang ngupload itu belum tentu bertanggung jawab, karena dia itu